Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas B3 lanjutan, crossing 2020, di mata kuliah Bimbingan Anak Berbakat dan Berkelainan. Anggota kelompok kami, yang pertama Ibu Eti, yang kedua Ibu Widya, yang keempat saya sendiri, Pak Yana, yang keempat Ibu Yeni. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran untuk anak tunanetra. Setiap anak perlu menerima pendidikannya dengan baik, tak terkecuali anak tunanetra. Pendidikan bagi anak tunanetra cukup berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa metode yang menunjang pembelajarannya. Yang pertama, metode individual. Metode individual berarti dalam mendidik anak tunanetra, tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan individu anak. Hal-hal seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan setiap anak perlu diperhatikan dengan baik. Yang kedua, metode pengalaman penginderaan. Penginderaan yang dimaksud di sini ialah pengalaman anak akan hal yang ia pelajari. Pengalaman penginderaan ini mendorong anak agar lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari. Guru atau orang tua perlu membangun strategi pembelajaran yang memungkinkan anak-anak menerima pengalaman secara nyata terkait apa yang mereka pelajari. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti suara, sentuhan, agar pembelajaran diterima memberi pengalaman yang nyata. Yang ketiga, metode totalitas. Nah, totalitas di sini bukanlah berarti pembelajaran yang memberikan harus menyangkut banyak mata pelajaran. Akan tetapi, penggunaan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi pada anak tunanetra dengan baik dalam pembelajaran. Yang keempat, metode self activity. Ini berarti bahwa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, anak-anak tunanetra harus lebih aktif dan mandiri. Siapa yang berani memegang? Saya. Nih ada yang mau kenalan katanya nih. Ini dulu ya. Iya. Coba. Kemudian dari situ kelihatan ini warna apa? Coklat. Nah karena ini bulunya coklat, kita beri nama apa ya? Otat aja ah. Nih, Otat mau kenalan sama Raka dulu, boleh? Coba. Nih, Raka. Apanya ya? Takut nggak? Enggak. Oh, enggak baik. Kelincinya baik ya. Baik. Nih, dari kepala. Ini apanya, Bu? Mana? Ini. Ah, ini yang dipegang Raka, ini kaki. Tunggu dulu sebentar, Nak. Kecilnya. Ya. Mungilnya. Coba itu kakinya ada berapa? 4. Coba cepat. Itu 4 ke mana? Coba diraba. Nah, depan 2. 1, 2, 3. Depan dulu. Depan ada 2. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kalau telinganya coba pegang. Betul, Bu, panjang. Betul, panjang. Betul. Ya, bulunya katanya tebal. Iya. Di sini saya akan memaparkan alat atau media pendukung kegiatan belajar untuk anak tunanetra. 1. Huruf Braille. Huruf Braille ini ditemukan oleh Louis Braille. Huruf Braille merupakan kumpulan titik-titik timbul yang disusun untuk menggantikan huruf biasa. Huruf ini tersusun atas 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal, sedangkan 3 lainnya berada dalam posisi horizontal. 2. Kamera touch sight. Kamera ini mempunyai layar braille fleksibel yang menampilkan gambar 3 dimensi dengan gambar timbul pada bagian permukaan. Alat ini digunakan dengan meletakkan kamera diletakkan pada kening pengguna untuk merekam suara selama 3 detik. Ini yang menjadi petunjuk pengguna untuk mengatur foto. 3. Riglet stylus. Riglet stylus ini digunakan untuk membuat tulisan dalam huruf Braille.
Riglet sendiri biasanya dilengkapi dengan stylus atau pen. Riglet memiliki bentuk seperti penggaris dengan dua plat terhubung oleh engsel. Plat bawah memiliki lubang-lubang tak tembus sebagai cetakan titik, sedangkan plat atas berbentuk lubang-lubang tembus sebagai pengarah. 4. Papan hitung dan sempoa merupakan alat bantu hitung yang membantu anak-anak tunanetra meningkatkan kemampuan berhitungnya. 5. Alat perekam suara. Alat perekam suara ini memiliki kemampuan untuk menyimpan suara. Alat ini penting bagi anak tunanetra karena mereka lebih mengandalkan kemampuan pendengaran mereka untuk berinteraksi dan beraktivitas sehari-hari. Berbicara tentang pembelajaran, tidak terlepas dari penggunaan teknologi, terutama laptop atau komputer. Banyak anak-anak tunanetra yang sudah mampu mengoperasikan laptop atau komputer. Biasanya mereka menggunakan screen reader atau pembaca layar untuk membaca tulisan yang ada pada layar. Berikut adalah penggunaan screen reader pada laptop. Pertama, kita klik Start, lalu pilih Setting, lalu pilih Ease of Access. Nah, karena di sini laptopnya disetting menggunakan bahasa Inggris, maka nanti narator atau pembaca layarnya pun akan berbahasa Inggris. Pada narator, kita klik sehingga tanda off berubah menjadi on. Settings window. Settings window. Ini artinya pembaca layarnya sudah aktif ya. Sekarang kita akan coba untuk membuka file. Kuliah window. ABK. 1 of 9. ABK. Item 1 of 9, non-selected, column 1 row 1. Pembelajaran bagi anak tunanetra, 1 of 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa anak tunanetra bisa membaca tulisan yang ada pada layar berdasarkan instruksi dari narator atau pembaca layar. Pembelajaran bagi anak tunanetra, selected. Selain itu, pembaca layar juga bisa membacakan huruf-huruf yang sedang kita ketik. Tunanetra, new line. K, E, L, O, M, P, O, K. Kelompok, space. 2. Nah, kurang lebih penggunaan screen reader seperti itu. Di sini saya akan memaparkan aplikasi terbaik untuk tunanetra di HP Android 2021. Yang pertama itu ada ayobaca.in. Ayobaca.in adalah sebuah aplikasi baca buku yang biasa digunakan oleh saudara kita yang tunanetra. Di aplikasi ini, kamu dapat berkontribusi untuk membacakan buku-buku menjadi semacam audiobook yang nantinya bisa didengarkan oleh mereka yang tunanetra. Selanjutnya ada TapTapsi. Dengan adanya aplikasi ini, mereka yang tunanetra dapat mengenali lebih mudah objek yang mereka temukan. Pengguna hanya perlu mengetuk layar ponsel pintar mereka sebanyak 2 kali untuk menangkap foto apapun dari berbagai sudut. Kemudian aplikasi akan mengidentifikasi objek yang difoto dan mengatakannya. Berikutnya ada Mas Jawati Netra. Aplikasi ini dikhususkan untuk mengidentifikasi nilai mata uang rupiah agar saudara-saudara kita yang tunanetra mudah mengenali nominal mata uang rupiah yang mereka pegang. Pengguna cukup membuka aplikasi lalu foto uangnya, maka akan ada feedback berupa suara yang menyebutkan nilai mata uang tersebut. Yang berikutnya ada Talking Notification Girl. Penyandang tunanetra dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui banyak notif yang masuk dalam ponsel pintar mereka. Seperti pesan, telepon, email, dan lain-lain akan dibacakan oleh aplikasi. Yang terakhir ada Lazarillo GPS for Blind.
Aplikasi ini dapat menjadi seorang asisten petunjuk jalan bagi seorang tunanetra. Dengan mengandalkan GPS, aplikasi ini memberitahu dengan suara penggunanya tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Tips mengajari ABK tunanetra. Kenalkan anak pada situasi dan kondisi, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan yang lebih, ajari anak dengan menggunakan benda nyata, ajari anak dengan melibatkan berbagai indera, ajari anak belajar sambil berbuat, ajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab, awasi kegiatan anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan beri apresiasi saat anak berhasil mengerjakan sesuatu. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.